Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, para jemaah musholla al-muttaqin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini di hari Sabtu tanggal berapa sekarang? 12 Muharram ya, kalau saya tidak salah ya. 12 Muharram 1448 Hijriah ya. Atau tanggal 27 Juni 2026 Masehi ya. Kita kembali bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia, kesempatan untuk hadir di tempat ini, di tempat yang mulia, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, salat kita, ruku, sujud dan bacaan Al-Qur'an kita. Semoga Allah menjadikannya itu sebagai amalan yang semata-mata ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memasukkan kita dengan sebab amal tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, pada subuh hari ini kita melanjutkan pembahasan tauhid ya, yang kita ambil dari rujukan kitab syarah atau penjelasan salah satu usul, 3 prinsip dasar yang wajib kita pahami. Sebelumnya kita pernah pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikisahkan mendapatkan intimidasi ya. Kemudian diusir ya, dan Nabi pun berhijrah ya. Kemudian kita juga pernah menyebutkan Nabi berada di dalam Gua Hira ya bersama Abu Bakar, sahabat beliau radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan pengejaran ya. Dikejar oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi menguatkan tawakal sehingga Allah selamatkan beliau ya dari tipu daya orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya. Kemudian Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, di lanjutan pembahasan ini kita akan mengkaji tentang apa yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini, yaitu tentang makna hijrah ya. Karena ini bertepatan juga atau bersinggungan dengan apa saat ini kita berada di tahun yang baru ya,
Muharram, bulan pertama dari tahun 1448 Hijriah ya. Jadi pembahasan ini bertepatan ya, berkaitan erat langsung ya, karena membahas tentang makna hijrah ya. Ini akan disebutkan penjelasan oleh beliau ya, rahimahullah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faidah ya dari apa yang ditulis oleh beliau. Beliau menulis di sini bahwa al-hijratu al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam ya. Jadi makna kata mendasar dari kata hijrah secara syariat, kata beliau adalah maknanya adalah berpindah dari suatu tempat atau negeri yang dipenuhi dengan kesyirikan kepada negeri yang dipenuhi dengan cahaya Islam atau petunjuk dan cahaya Islam. Ini makna dasar dari kata hijrah, al-hijrah ya. Kemudian beliau lagi menjelaskan atau mensyarah, al-hijratu fil lughah ma'khuzatun minal hajar wa huwa at-tark ya. Jadi kata hijrah secara konsep katanya atau kata dasarnya itu maknanya adalah diambil dari kata al-hajari, al-hajaru atau at-tarku ya. Artinya berlepas atau meninggalkan. Itu kata al-hijrah. Mana kata asal katanya ya, al-hajaru wat-tarku. Wa amma fi syar'i fahiya kama qala asy-syekh al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam ya. Adapun secara syariat, maka makna kata dari al-hijrah sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab ya, bahwa itu adalah maksudnya adalah berpindah tempat atau meninggalkan suatu tempat dari tempat yang dipenuhi dengan kesyirikan ya, kesyirikan menuju tempat atau negeri yang dipenuhi dengan petunjuk atau cahaya Islam ya. Ini secara syariat ya. Wa baladu syirki huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufri wa la tuqamu fihi sya'airul Islam kal adhan was salati jama'ah wal a'yad wal jumu'ah ala wajhin 'amin syamil ya. Dan tempat atau negeri yang disebut dengan negeri kesyirikan kata beliau adalah tempat yang di dalamnya dipenuhi dengan syiar-syiar kekufuran dan tidak ditegakkannya syiar-syiar Islam seperti azan, kemudian salat jamaah ya, salat berjamaah, kemudian perayaan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian salat Jumat dengan secara umum atau secara syamil ya. Artinya tidak nampak sama sekali syariat-syariat Islam di dalamnya ya. Yang ada, yang lebih dominan adalah syiar-syiar kesyirikan atau kekafiran. Nah, itu disebut dengan baladus syirk. Wa inna ma qulna ala wajhin 'amin syamil liyakhruja ma tuqamu fihi hadhihi sya'airi 'ala al-wajhin mahsurin kabiladil kuffar allati fiha aqalliyatun muslimah ya. Ini Syekh menegaskan bahwa maksud perkataan di sini bahwa ala wajhin 'amin syamil, jadi ciri-cirinya yang secara umum ya, syamil itu secara umum, secara global ya. Ini untuk menafikan atau mengeluarkan negeri ya, yang di dalamnya nampak syiar-syiar, mungkin syiar-syiar Islam tetapi sangat-sangat terbatas dan dikucilkan ya. Mungkin ada suatu tempat atau negeri yang mungkin ada juga di situ kaum muslimin yang minoritas, tapi sangat sulit untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Kalaupun ada, sangat-sangat dibatasi. Nah, kata beliau, ini bukan termasuk negara Islam ya. Karena memang tidak ada syiar-syiar Islam yang begitu bebas ditegakkan di sana ya. Fa innaha la takunu bilada Islam. Oleh karenanya kata beliau, negeri seperti ini tidak bisa dikatakan negeri Islam.
bima tuqimuhu al-aqaliyatun muslimah. Al-aqaliyatu al-muslimatu fiha min sya'aril Islam. Karena sekali lagi kata beliau, kaum muslimin di tempat itu mungkin ada tapi sangat minoritas dan sangat berat atau sulit untuk melaksanakan atau menampakkan syiar-syiar Islam. Ya. Mungkin untuk melaksanakan sholat mungkin sangat dibatasi misalnya, ya. Atau mungkin ada perundang-undangan yang membatasi, atau mungkin ibu-ibu yang ingin mengenakan busana muslimah dibatasi, dilarang misalnya dilarang di tempat-tempat pendidikan atau di tempat-tempat perkantoran, dilarang misalnya. Nah, ini kata beliau, ini jelas menunjukkan bahwa syiar-syiar Islam itu tidak boleh ditampakkan di situ, meskipun ada kaum muslimin yang ada bertempat di situ. Maka ini tidak bisa dikategorikan negeri Islam. Amma biladul Islam fahiya al-bilad allati tuqamu fiha hadhihi sya'airu ala wajhin amin syamil. Adapun negeri Islam kata beliau, maka dia adalah negeri yang di dalamnya betul-betul ditegakkan syiar-syiar Islam secara mudah, ya, dan begitu banyak, ya, dan tidak ada larangan yang menghalangi ditampakkannya atau ditegakkannya syiar-syiar Islam, ya. Alhamdulillah negeri kita adalah negeri Indonesia adalah negara Islam, ya. Karena syiar-syiar Islam begitu ditampakkan, ya. Azan, ya, salat berjamaah, salat Jumat, perayaan hari raya Idul Fitri, Idul Kurban, ya, itu alhamdulillah, ya, dimudahkan di negeri kita, ya. Kemudian kata beliau lagi, wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladis syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Ya. Hijrah kata penulis kitab adalah amalan wajib, ya, fardu bagi umat ini atau umat Islam dari tempat kesyirikan menuju tempat yang penuh dengan petunjuk Islam. Dan ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat, ya. Berlanjut sampai hari kiamat kata beliau. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 97 99. Ya, Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, surah An-Nisa ayat 97 sampai 99, ya. Allah berfirman, ya, arti dari ayat itu adalah sesungguhnya orang yang meninggal atau diwafatkan oleh malaikat pencabut nyawa, ya, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka dikatakan kepada mereka, bagaimana kalian ini, ya. Maka mereka menjawab, kami adalah orang yang tertindas di bumi, ya. Jadi dia mengelak bahwa kami tertindas di bumi sehingga kami mengalami penganiayaan dan kami mati di situ, meninggal di situ. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kemudian dikatakan atau malaikat mengatakan kepada mereka, bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa mencari tempat untuk berhijrah, ya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka ini adalah tempat kembalinya neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali, ya. Ini agak tegas, ya, penegasan dari Allah, ya. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak memiliki upaya untuk berhijrah, ya, memang tidak kuat, ya. Jadi golongan yang pertama itu tadi sebenarnya bisa
tapi mereka tidak mau berhijrah. Kemudian golongan yang kedua yang dikecualikan di sini dalam ayat ini adalah orang-orang yang lemah, ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, yang mereka tidak bisa berhijrah, memang tidak memiliki upaya, kemampuan, dan mereka tidak mengetahui bagaimana jalan untuk berhijrah. Ya. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka mereka itu semoga Allah mengampuni mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan lagi Maha Pengampun, ya. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa memang hijrah itu memang akan hadir di setiap waktu, ya. Perlu dipahami Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, hijrah memang maknanya luas, ya. Jadi kalau secara syariat adalah proses untuk berpindah dari tempat negeri yang dipenuhi dengan kesyirikan kepada negeri yang penuh dengan cahaya petunjuk Islam. Namun bisa juga adalah makna bahwa seseorang itu berpindah dari perilaku yang tidak baik kepada perilaku yang penuh dengan petunjuk Islam, ya. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara amman hallahu anhu, atau kama sallam. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna hijrah itu luas, ya. Tapi secara konsep mendasar sesuai dengan ayat ini bahwa hijrah itu adalah meninggalkan tempat dari meninggalkan suatu tempat yang mengkondisikan seseorang itu sulit untuk beragama, menegakkan cahaya iman, menuju tempat yang lebih mudah dia mengerjakan amal atau ibadah di dalam Islam. Mungkin kita ingat ada hadis yang menyebutkan tentang orang yang membunuh 99 nyawa, ya, 99 manusia, ya. Nah, orang ini ditunjukkan oleh seorang alim, seorang yang berilmu, ya, untuk berhijrah. Ya, perhatikan, ya. Jadi untuk menebus kesalahan orang ini, kata ulama yang memberikan petunjuk kepada orang tersebut adalah engkau harus meninggalkan negerimu yang dipenuhi dengan keburukan, kesyirikan kepada tempat yang lebih aman dengan petunjuk ilmu, ya, untuk lebih engkau memperbaiki diri. Ya, kita tahu hadisnya ketika orang itu pergi melaksanakan hijrah, tiba-tiba di tengah jalan maut datang menjemputnya, ya, meninggal di tempat. Dan kasih sayang Allah, rahmat Allah, ya, karena Allah begitu sayang kepada hambanya. Orang ini, ya, di dalam riwayat yang lain yang disebutkan bahwa malaikat, di dalam hadis tersebut dikatakan Allah mengirimkan dua malaikat, ya, dua malaikat turun untuk saling beradu, ya. Jadi malaikat rahmat mengatakan orang ini adalah orang yang ingin bertaubat, ya, maka ruhnya adalah tanggung jawab saya. Maksudnya orang baik. Sementara malaikat azab mengatakan oh tidak, orang ini belum melakukan amalan apa-apa, ya. Bahkan dia dosanya sudah 99 nyawa yang dihilangkan, dan dia belum melakukan apa-apa dan meninggal di tempat itu. Akhirnya Allah mengutus suatu malaikat lagi untuk mendamaikan kedua malaikat ini, ya, malaikat rahmat dan malaikat azab, ya. Ya, coba ukur, ya. Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk mengukur antara posisi dia berhijrah dari awal titik hijrah ke tempat dia meninggal di tempat, dengan diukur dari tempat dia meninggal di tempat sampai ke tempat negeri yang dituju untuk berhijrah. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah mendekatkan bumi, ya. Karena malaikat itu mengatakan mana yang lebih dekat itulah yang lebih layak. Kalau dia lebih dekat jaraknya dengan negeri yang dituju, ya, tempat hijrah, maka dia menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia berhak dibawa oleh malaikat rahmat ruhnya. Tapi kalau jaraknya lebih dekat, masih lebih dekat dengan negeri kesyirikan, negeri yang buruk, yang tempat dia melakukan keburukan, maka dia menjadi orang yang atau ruhnya dibawa oleh malaikat azab, kata malaikat tersebut yang menengahi. Ternyata Allah mendekatkan, ya, ini rahmat Allah, mendekatkan
bumi sehingga jaraknya tempat dia meninggal dunia sampai ke negeri yang dituju lebih dekat. Ya, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil konteks makna hijrah, Bapak dan para jamaah sekalian. Memang hijrah harus ada keinginan kuat ya, dari setiap kita ya, untuk berubah menjadi lebih baik ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Fi hadhil ayat, kata beliau, di dalam ayat ini dalilun ala anna haula'il ladzina lam yuhajiru ma qudratihim alal hijrah annal malaikata tatawaffahum wa tuwabbihuhum ya. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi ya, surat An-Nisa ayat 97 sampai 99 merupakan dalil bahwa mereka yang tidak mau berhijrah padahal mereka mampu ya, maka malaikat akan mewafatkannya dan mencela mereka ya. Wa taqulu lahum alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Maka malaikat berkata ya di dalam ayat tadi, bukankah bumi Allah ini sangat luas ya, sehingga engkau bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, berhijrah maksudnya ya. Ammal ajizun anil hijrah minal mustad'afina faqad afallahu anhum ya, kata beliau, adapun orang yang lemah dari kalangan laki-laki yang mungkin sudah tidak kuat ya, kemudian wanita, kemudian anak-anak yang memang tidak bisa untuk berhijrah karena tidak memiliki kemampuan, maka Allah akan memaafkan mereka. Li'ajzihim anil hijrah wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kelemahan mereka, dan sungguh Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan sesuai kesanggupannya. Jadi Bapak dan para jamaah sekalian, sekali lagi ini berasal dari keinginan atau dorongan hati ya. Karena memang Bapak dan para jamaah, setiap amal itu dilihat dari hati ya, hatinya ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niat ya. Ada mungkin orang yang ingin berhijrah tetapi niatnya lain ya. Ingin berubah tapi niatnya lain. Kan ada ya. Dia mungkin berhijrah untuk menjadi lebih baik tetapi ada niat yang lain. Makanya Nabi bersabda di dalam hadis tadi ya, hadis innamal a'malu binniyat, di dalam bagian akhir Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan bernilai pahala karena mencari ridha Allah dan Rasulnya ya. Wa man kanat hijratu lidunya aw imra'atin yankihuha ya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, kan ada, bisa ya, bisa terjadi seperti itu. Ada orang yang berubah menjadi lebih baik karena ada keinginan lain ya. Dia ingin menjadi pribadi misalnya yang taat, yang beribadah. Mungkin ada niat-niat lain ya. Ingin mendapatkan pujian manusia, ingin mendapatkan jabatan misalnya, dia berubah menjadi lebih baik, bisa terjadi ya. Makanya Nabi mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau ada orang yang ingin berubah, berhijrah karena ada yang ingin dia inginkan dari dunia, mungkin materi, jabatan, kekuasaan dan sebagainya, atau mungkin ada wanita yang ingin dinikahinya. Karena hadis ini disabdakan Nabi, karena ada seorang laki-laki waktu itu ketika terjadi hijrah ya di zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki atau seorang pria mau berhijrah ke Madinah karena ada wanita yang ingin dinikahi. Ada wanita yang ingin dinikahi. Maka kata Nabi, ini sesuai dengan niat hatinya ya, sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Ankabut ayat 56, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 56,
yang wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini sangat luas ya. Maka hanya kepadakulah kalian menyembah atau beribadah. Ya. Qala Al-Baghawi rahimahullahu taala, Imam Al-Baghawi ya, seorang ulama ya, ulama tafsir mengatakan sababu nusuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bi ismil iman. Ya. Ini dalam kitab tafsir Al-Baghawi ya. Imam Al-Baghawi mengatakan sebab turunnya ayat atau sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, kata beliau, yaitu berkaitan dengan kaum muslimin yang ada di Mekah tetapi belum berhijrah. Ya, maka Allah tetap memanggilnya dengan panggilan keimanan. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ya. Karena hamba-hamba yang beriman itu selalu mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Ya. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, ya, sekali lagi orang yang beriman, ketika dipanggil atau diajak untuk memenuhi ketetapan Allah, ya, atas perkara mereka, maka mereka berkata, kami dengar ya Allah, kami taat. Ini prinsip orang beriman ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, "Wad dalilu 'alal hijrah minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati al-taubah wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Ya. Dalil tentang hijrah ya. Di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis beliau mengatakan hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Ya, artinya hijrah itu akan berlaku sampai kita wafat. Ya, karena taubat itu terputus ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ya, kalau sudah nyawa di tenggorokan sudah kewajiban hijrah itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya. Dan tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Maksudnya sampai hari kiamat, kata Nabi ya. Ya. Jadi Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, ya. Adz-dzahiru anna syekh, kata di sini pensyarah kita mengatakan bahwa Adz-dzahiru anna Syekh rahimahullah naqala hadza anil Baghawi bima'nahu. Hadza in kana naqalahu min at-tafsir id laisa al-madhkur fi at-tafsir al-Baghawi li hadhihi al-aya bi hadzal lafz. Ya, jadi memang saya menjelaskan tentang perkataan Imam Al-Baghawi tadi ya. Karena memang sesuai maknanya bahwa turunnya ayat tadi ya di surat Al-Ankabut tadi memaknai bahwa memang orang-orang beriman pada saat itu memang tidak ada jalan lain kecuali berhijrah. Ya, berhijrah. Ya. Bahkan Nabi sendiri berhijrah. Padahal kita tahu Nabi itu adalah kampung halamannya itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Mekah. Ya. Tapi karena memang kondisi yang mengharuskan seperti itu, beliau diperintahkan berhijrah. Dan ini juga menunjukkan Bapak-bapak dan para jemaah sekalian bahwa Islam itu lebih mengupayakan kerusakan yang lebih kecil, ya, kerusakan yang lebih kecil daripada sekedar mengambil manfaat atau maslahat. Kalau ada kerusakan yang mohon maaf. Jadi Islam itu mengupayakan bahwa jika terjadi dua hal atau kondisi yang sama-sama ada mudaratnya di dalamnya, maka Islam lebih menganjurkan untuk mengambil mudarat yang lebih kecil. Ya, jangan memaksakan mengambil maslahat. Ya, tapi di situ ada mudarat yang lebih besar juga. Ya. Ya seperti itu Islam prinsipnya. Makanya para ulama membuat suatu kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Jadi mengambil manfaat, menghindari mudarat atau menghindari kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini kaidah, ya kaidah. Dan tentu kaidah ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW.
Ya. Kaidah ini berlaku di dalam segala hal, Bapak-bapak dan para jemaah sekalian ya. Ketika kita ingin melakukan perbaikan, nasihat kepada keluarga misalnya, anak, tapi kita lihat nasihat ini kontraproduktif misalnya, atau bukan pada tempatnya, justru akan membuat anak-anak semakin benci kepada orang tuanya, maka pada saat itu orang tua menahan dulu untuk menasihat, berhenti dulu, jangan memaksakan. Ya, ini kaidah. Ya. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan wadzalika hina intihai al-amal as-salih al-maqbul. Qala Allah Ta'ala, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Surat Al-An'am ayat 158. Ya. Maksud dari sabda Nabi SAW tadi ya, tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat, dan tidak akan terputus taubat sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa amal soleh itu akan berakhir pada saat orang itu meninggalkan dunia. Ya, karena memang kita di dunia ini beramal terus ya, beramal Bapak-bapak dan para jemaah sekalian. Selama kita masih menghembuskan nafas, itu adalah masa untuk beramal. Apapun kondisi kita, ya, mau sehat mau sakit, selama masih hidup, pada saat itu kita masih tetap dibebani amal. Ya, buktinya orang yang sakit boleh meninggalkan sholat atau tidak? Tidak boleh. Tetap dia harus sholat. Kondisinya kalau masih bisa menghembuskan nafas, tetap wajib sholat. Ya, tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Berarti dia harus beramal. Ya. Kondisinya misalnya tidak bisa duduk, ya dia berbaring untuk sholat. Kalau misalnya maksudnya duduk berbaring dengan posisi berlandaskan di atas lambung ya. Karena berbaring itu ada dua kondisi Bapak dan para jamaah ya. Jadi kalau kita tidak sanggup untuk duduk berbaring di atas lambung atau miring, maka kita berbaring telentang. Ya. Ini yang dibolehkan ya. Kalau kita sholat dalam keadaan telentang, maka yang bergerak itu cuma mata. Kalau memang anggota tubuh yang lain tidak kuat ya, maka tetap kewajiban amal tetap ada pada saat itu. Ya. Kemudian kalau Allah Ta'ala sebagai penegasan, kata beliau, Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 158, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha." Yaitu ketika hari munculnya sebagian dari tanda-tanda dari Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat lagi iman seseorang pada saat itu. Lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Jadi tidak bermanfaat lagi orang yang beriman ya pada saat itu ya, atau mengamalkan suatu amalan kebaikan ya. Wal muradu bi ba'dil ayat huna tulu'isy syamsi min maghribiha. Dan yang dimaksud dengan beberapa ayat ya, ba'du ayat, di dalam ayat tadi dikatakan ba'du ayat, beberapa tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya di sini adalah munculnya matahari atau terbitnya matahari dari sebelah barat. Maksudnya tanda kiamat sudah muncul. Jadi kalau kiamat matahari terbit dari sebelah barat, maka orang yang beriman pada saat itu tidak bermanfaat lagi. Ya, tidak ada gunanya. Ya, karena memang sudah terputus ya. Sebagaimana sabda Nabi tadi ya, la tanqatiu at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya, taubat itu tidak akan terputus kecuali ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Ya. Tidak ada lagi gunanya taubat pada saat itu ya. Tatimmatun tadhkuruhuna hukma as-safar ila ya. Kemudian beliau menjelaskan lagi, kata beliau ya, nazkuruhuna hukma as-safar ila biladil kufur ya. Sebagai penyempurna dari pembahasan ini, kata beliau, kita akan membahas sedikit tentang hukum berpindah atau safar ke negeri beberapa negeri non muslim ya, negeri kufur ya. Jadi memang negeri itu tidak ditampakkan syiar-syiar Islam.
Nah, beliau menjelaskan beberapa hukum. Fanaqul maka kita katakan as-safaru ila biladil kuffar la yajuzu illa bi thalathati syurut. Ya. Bepergian ke tempat atau ke negeri-negeri yang bukan negeri Islam, ya. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam syariat kecuali ada 3 syarat kata beliau. Ya, ada 3 syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama kata beliau adalah ayyakuna 'indal insan ilmun yadfa'u bihi asyubuhat. Ya. Yang pertama adalah seorang yang ingin bepergian ke negeri-negeri non-Islam, maka dia harus memiliki ilmu yang bisa menangkis perkara-perkara yang syubhat yang bisa membahayakan agamanya. Ya, memang dia harus berilmu terlebih dahulu, ya, ilmu agama tentunya ya. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahawat. Ya. Dia memiliki keteguhan agama yang kuat, ya, sehingga bisa menguasai syahwatnya. Ya, karena memang bukan lagi hal yang asing bahwa di negara-negara non-Islam, ya, perkara-perkara yang mengumbar syahwat itu sangat terbuka di sana, ya, sangat terbuka ya. Tapi sekarang negeri-negeri Islam juga mulai mewabah, mulai mewabah. Asyartu tsalis, syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik. Syarat yang ketiga memang betul-betul dibutuhkan, ya, dia harus pergi ke sana, ya, mungkin ingin mengambil ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan di negeri Islam, ya. Misalnya ilmu kedokteran, dokter tentang masalah tertentu tidak ada, maka dia wajib untuk menimba ilmu di sana, ya, untuk bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, di negerinya. Maka pada saat itu dibolehkan. Fa in lam tatimu hadhihi syurut fa innahu la yajuz as-safaru ila biladil kuffar. Ya. Kalau dari ketiga syarat ini, ya, tidak terpenuhi, ya, maka tidak diperbolehkan seseorang untuk bepergian tanpa hajat, ya. Lima fi dzalik minal fitnah au khauf al fitnah. Di mana di sana akan timbul fitnah yang membahayakan agamanya, ya, yang sangat takut dengan fitnah, ya. Wa fi idaatul mal, di dalam juga ada pemborosan harta, ya. Li'annal insan yunfiqu amwalan katsiratan fi hadhil asfar. Karena mau tidak mau orang yang bepergian ke luar negeri, ke negeri-negeri non-Islam, mau tidak mau dia akan membelanjakan hartanya yang tidak sedikit, ya, tidak sedikit. Amma idza da'atil haja ila dzalik li ilaji au talaqqi ilmin la yujadu fi baladihi wa kana indahu ilmun wa dinun ala ma wasafna fa hadza la ba'sa bih. Ya. Adapun ketika memang dibutuhkan dalam kondisi darurat, dia mungkin diperintahkan oleh negara untuk menuntut ilmu, misalnya menimba ilmu, ya, yang nanti akan diterapkan di negerinya, ya, maka ini tentu dibolehkan dengan syarat tadi, dia harus menguatkan agamanya, harus kuat agamanya, ya, tadi yang sebutnya 3 syarat tadi, ya, ilmunya tentang agama sehingga dia bisa membentengi dirinya, ya. Wa amma as-safaru lis-siyaha fi biladil kuffar fa hadza laysa bihajah. Ya, kata beliau, adapun bepergian semata-mata karena berwisata, melancong, ya, ke negeri-negeri kufar non-muslim, maka kata beliau pada asalnya ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kata beliau. Biimkanihi an yazhaba ila biladi islamiyah. Karena sebenarnya dimungkinkan dia berwisata ke beberapa negeri-negeri Islam. Karena negeri Islam sekarang kan sudah banyak tempat wisata juga, Pak. Sebagai opsi, sebagai alternatif, ya. Yuhafidhu ahluha ala syairin Islam, ya. Di negeri-negeri Islam, penduduk yang mungkin ada di sana kota wisata itu bisa menjaga syariat-syariat Islam. Wa biladuna al-an walhamdulillah asbahat biladan siyahiyatan fi ba'dil manatik. Ya, ini kata Syekh, ya. Kebetulan Syekh ini adalah orang di Saudi Arabia. Beliau mengatakan di negeri kita ini, kata beliau, maksudnya di negeri dia Saudi Arabia, alhamdulillah sebagian tempat sudah dijadikan tempat wisata. Ya. Jadi Bapak-bapak dan para jemaah kalau memang ada rezeki, ya, ingin melancong berwisata, ya,
lebih baik kita gunakan untuk ke negeri-negeri Islam. Mungkin bisa kita umroh ya, atau ke beberapa negeri yang lain, Turki dan sebagainya, Mesir ya. Ini alternatif kata beliau untuk menghindari kerusakan agama ya. Apalagi kalau orang yang awam, yang mudah terbawa syubhat, pemikiran-pemikiran yang berbahaya ya bagi agamanya. Ya. Kemudian kata beliau lagi, wa ammal iqamatu fi biladil kuffar fa inna khataraha azim ala dinil muslim ya. Adapun tinggal di tempat negara-negara non-Islam ya. Maksudnya tinggal di situ lama, menetap, maka ini sangat membahayakan. Ini perkara yang sangat berbahaya bagi agama muslim seseorang, agama Islam seseorang ya, kata beliau. Wa akhlaqihi, akhlaknya juga akan membahayakan akhlaknya. Wa sulukihi, perbuatannya ya, bisa akan mewarnai perbuatan dan perkataannya. Wa adabihi, dan adabnya. Wa qad syahadna wa ghairuna inhirafa katsirin mimman aqamu hunak ya, kata beliau, sungguh saya dan beberapa orang telah menyaksikan, katanya, orang yang bepergian ke negeri-negeri non-Islam setelah kembali, katanya, berubah drastis ya, akhlaknya, adabnya, cara bicaranya, agamanya itu berubah total, kata beliau ya. Ini menurut penuturan beliau, kata beliau ya. Kata beliau lagi, farajau bi ghairi ma dhahabu bih ya, mereka kembali dalam keadaan yang berbeda dari sebelum dia berangkat ke sana ya. Rajau fusaqan, mereka kembali dalam keadaan menjadi orang-orang yang fasik ya, mudah meninggalkan sholat, malas lagi beribadah ya. Kemudian wa ba'duhum raja murtaddan an dinihi wa kafiran bihi wa bisairil adyan waliyadu billah. Kata beliau lagi, ada yang balik ya, setelah bepergian dari negara-negara non muslim malah justru menjadi murtad ya, keluar dari agama Islam, naudzubillah ya. Dan mereka mengingkari ya, bahkan ada yang berkeyakinan mengingkari tentang agama, naudzubillah ya, kata beliau ya. Hatta saru ila juhudil mutlaq, bahkan secara mutlak dia menjadi penolak tentang keyakinan beragama ya. Wal istiza biddin wa ahlihi, bahkan ada yang kembali dari sana menjadi orang yang suka mengolok-olok dan mempermainkan syariat agama ya, merendahkan agama ya. As-sabiqin minhum wallahikin ya, ada yang mencela para pendahulu, mencela nabi, mencela para sahabat dan sebagainya, dan mencela para ulama. Walihada kana yambagi bal yata'ayyan at-tahaffudhu min dzalik. Maka ini seharusnya menjadi concern ya, menjadi perhatian, kata beliau, siokianya menjadi perhatian utama bagi setiap muslim ya, terkait hal ini. Wa wada'u asy-syurut allati tamna'u minal huwayyi fi tilkal mahalik ya. Dan solusinya mengimplementasikan syarat-syarat tadi ya. Kalau memang mengharuskan dia pergi, betul-betul dia memperhatikan kondisi iman agamanya sebelum berangkat ya, sebelum berangkat ke sana ya, agar tidak terjerumus dalam penyimpangan dan kebinasaan khususnya terhadap agamanya ya. Fal iqamatu fi biladil kufr la budda fiha min syartaini asasiyain ya. Kita tambahkan sedikit lagi ya. Menetap atau bertempat tinggal di negeri-negeri non muslim, maka seyogyanya di sini harus ada dua syarat pokok yang harus kita perhatikan, kata beliau ya. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah amnu al-mukim ala dinihi. Yang pertama, dia harus aman ya di dalam mengimplementasikan ibadah sesuai keyakinan agamanya, yaitu agama Islam ya. Bihaitsu yakunu indahu minal ilmi wal iman ya. Jadi dia wajib untuk menguatkan ya ilmu syariat, ilmu agama, kemudian iman
Ini yang penting kata beliau, wa quwwatil azimati ma yutam'inuhu ala sabati ala dinihi. Ya, dan dia harus memiliki keinginan yang kuat, ya, untuk menghindari berbagai penyimpangan, ya, ketika dia menetap di sana. Karena Bapak dan para jamaah sekalian, memang pengaruh lingkungan itu sangat kuat, ya, sangat kuat, ya. Dimanapun kita berada, lingkungan itu sangat mempengaruhi kita, ya. Makanya kalau kita kalau bahasa sekarang, kalau circle kita itu adalah orang-orang yang baik, yakin kita akan menjadi orang baik, ya. Tapi manakala circle kita adalah orang-orang yang buruk, ya, buruk akhlaknya, buruk ucapannya, buruk agamanya, mau tidak mau dia akan menyeret kita perlahan-lahan. Betapapun kuatnya iman kita, ya, tetapi kalau kita menetap di suatu circle yang tidak baik, sementara iman dan ilmu kita masih sedikit, itu lebih mudah dan sangat rentan untuk terjatuh di dalam keburukan, ya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh tadi, ya, tentang bagaimana kita memang kalau memang mengharuskan seseorang itu harus pergi ke negeri non muslim menuntut ilmu, maka ini syarat-syarat yang harus diperhatikan, ya. Kemudian kata beliau lagi, wa yakuna mudmiran li adawah al-kafirin wa bughdihim mubta'idan an muwalatihim wa mahabbatihim fa inna muwalatahum wa mahabbatahum mimma yunafi al-iman billah. Ya. Ini menjadi catatan penting juga, ya. Kata beliau, seorang muslim karena perkara iman, ya, perkara iman harus menanamkan sifat yang tidak ridho. Memang harus ada di dalam keyakinan. Ini adalah konsekuensi iman. Tidak ridho dengan kekafiran, tidak senang dengan kesyirikan, itu harus, ya. Karena ini adalah konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak menampakkan kecintaan kepada mereka. Tapi ingat, ini perkara mualat, ya. Jadi bedakan antara muamalat dan mualat, ya. Muamalat, Allah tetap memerintahkan kita berakhlak yang baik kepada orang di luar Islam. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah, apa itu ayatnya? La yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian itu untuk berbuat baik, berakhlak baik dan berbuat adil ini dalam perkara muamalah kepada orang selain kalian, selain Islam. Ya. Karena mau tidak mau Bapak dan Bapak sekalian, kita berada komunitas mungkin akan bergaul dengan orang di luar Islam. Nah, dalam sisi muamalah Allah tetap melarang kita berakhlak, berbuat baik. Tetapi yang di garis bawah di sini kata saya adalah sikap wala dan bara. Mualat kalau dalam istilah ulama mualat, maka dalam hati kita memang kita tidak ridho, tidak senang dengan kekafiran. Itu harus tertanam. Dan ini adalah konsekuensi iman. Ya. Nah, di sini saya menyebutkan satu ayat, ya. Allah berfirman, ya, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ya. Kalian tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Siapa itu yang dimusuhi Allah dan Rasulnya? Orang-orang yang menjadikan sesuatu yang selain Allah disembah. Ya. Ini merupakan musuh Allah. Ini konsekuensi iman. Ya. Mau tidak mau memang ada di dalam diri kita, dan itu merupakan fitrah Bapak-bapak dan Pak sekalian. Fitrah keimanan yang Allah tanamkan dan sebagai ujian bagi kita, ya. Di dalam hidup di tengah komunitas yang beragam, ya. Ini bukan masalah arogansi kebenaran, bukan, ya. Karena sebagian orang menganggap bahwa orang yang komitmen dengan agamanya seolah-olah arogan. Bukan, ini merupakan arogan kebenaran, arogansi tentang kebenaran, tapi ini adalah konsekuensi iman. Ya, konsekuensi iman Bapak-bapak dan para jemaah sekalian. Ya, Allah menegaskan, ya, lakum dinukum waliyadin, ya. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ini sudah jelas, ya.
Jadi jangan disalahpahami bahwa ini tidak toleransi ya. Toleransi ada batasnya ya. Tidak serta-merta toleransi yang kebablasan ya. Ini tidak dibenarkan tentunya dalam syariat ya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di surat Al-Maidah ayat 51 sampai 52 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jelas ya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Ya. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Yang maksudnya menampakkan loyalitas. Iya. Ini secara fitrah juga. Iya. Mungkin kalau saya ambil contoh begini Bapak-Bapak para jemaah. Kalau di rumah kita ya, atau katakanlah di suatu tempat ya. Suku misalnya ada yang ingin dijadikan tokoh adat ya. Kemudian di dalam komunitas tersebut ada orang di luar suku adat tersebut. Ya, ada orang yang mungkin dari suku lain dan bertempat di situ. Kira-kira kalau yang diangkat sebagai tetua adat adalah bukan dari suku setempat, bagaimana reaksinya? Tentu kan tidak akan senang kan? Ini secara fitrah. Ya. Tapi bukan berarti bahwa hal ini ya, menghalangi suku di tempat itu untuk berbuat baik kepada suku lain yang kebetulan menetap di komunitas itu. Ya, beginilah prinsip yang diajarkan Islam Bapak-Bapak para jamaah sekalian. Jadi Islam mengajarkan bahwa, dan ini dipraktikkan Nabi SAW. Nabi di Madinah SAW itu ada orang-orang komunitas Yahudi bertempat di Madinah, dan Nabi memperlakukan dengan baik, ya, berakhlak dengan baik kepada mereka, ya, menjenguk orang yang sakit di antara mereka. Ini yang diajarkan Nabi ya. Tapi ingat, ini dalam perkara muamalah ya. Adapun dalam perkara mualah ini dalam masalah keyakinan. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh kita bertoleransi dalam hal ini tentunya. Ya. Ini sekali lagi yang perlu kita jelaskan ya. Karena mau tidak mau kita Bapak-Bapak dan Para sekalian, di kehidupan saat ini kita akan bergaul dengan berbagai macam komunitas ya. Ada yang mungkin berbeda dengan kita terutama dalam masalah agama ya. Entah di tempat pendidikan kampus atau di tempat kerja atau di kantor ya. Nah, tetap kita akan menerapkan perilaku akhlak yang mulia di hadapan mereka. Ya, tapi ingat dalam masalah akidah, keyakinan, maka tidak ada toleransi dalam hal ini. Ya. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah melanjutkan ayatnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum ya. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin ya. Barang siapa yang memberikan loyalitas di antara kalian kepada mereka ya, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Perhatikan, Allah menutup ayat ini dengan kondisi orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena masalah loyalitas ini sudah melewati batas dan dia berikan yang seharusnya tidak boleh. Maka ini termasuk orang-orang yang zalim kata Allah Subhanahu wa taala. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi wa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin ya. Ya, kata Allah SWT selanjutnya, maka engkau akan melihat orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan langsung melewati batas loyalitas ini. Ya, dia tidak mempedulikan ya. Maksudnya toleransi kebablasan ya. Dan ini tidak diperbolehkan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin atau perkara dari sisinya, maka orang-orang yang tadi ya, yang melewati batas tadi, loyalitas tadi akan menyesal ya, dan menampakkan apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya sebagai bentuk penyesalan ya. Wa tsabata fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sah dari Nabi disebutkan secara sabat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih, anna man ahabba qauman fahuwa minhum ya. Di dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka.
Ya. Annal mar'a ma'aman ahab. Di dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai, yang diidolakan. Ya. Wa mahabbatu a'da'illah min a'dhami ma yakunu khataran 'alal muslim. Ya. Mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Ya, karena ada manusia yang dibenci oleh Allah, ya. Dibenci oleh Allah karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah, melakukan kekufuran kepada Allah. Maka di dalam hati kita tidak boleh kita tampakkan kecintaan kepada orang seperti ini. Ya. Min a'dhami ma yakunu khataran 'alal muslim. Ya. Dan ini merupakan perkara yang perlu diwaspadai. Ya, perlu diwaspadai bagi setiap muslim. Li'anna mahabbatahum tastalzimu muwafaqatahum wattiba'ahum aw 'alal aqal adama al-inkar 'alaihim. Karena kecintaan kepada mereka itu berkonsekuensi akan menyetujui, nah ingat, akan menyetujui dan mengikuti apa yang mereka perbuat. Nah, ini banyak tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Au 'alal aqal, atau setidaknya kata beliau, adamal inkar 'alaihim. Setidaknya orang yang menampakkan kecintaan akan menghilangkan pengingkaran dalam hatinya. Karena ingat, ya, awsatul ural iman, ya, tali iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya. Man ahabba lillah wa abghada lillah, apalagi barang siapa yang mencintai karena Allah dan benci karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sempurna imannya. Jadi ketika seseorang itu menampakkan loyalitas, ya, kepada seseorang yang sebenarnya dibenci oleh Allah, maka setidaknya akan mengikis pengingkaran di dalam hatinya tentang hal yang dibenci oleh Allah terhadap orang yang dicintainya itu. Ya, padahal sebenarnya orang yang dicintainya itu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak terjadi Bapak para jamaah sekalian. Ya, banyak terjadi. Ya. Ini kita perlu waspada dan memang perlu kita berilmu. Ya. Bukan semata-mata kita melakukan tindakan yang arogan, ya, tidak, ya. Tapi kita bertindak dengan ilmu, Ya, ini batas-batas yang boleh, ini yang tidak boleh. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka filter kita tidak ada. Mungkin kita ingin melakukan perbaikan malah kerusakan. Ya. Muamalah yang sebenarnya boleh, kita anggap tidak boleh sama sekali. Akhirnya justru melahirkan mudharat. Ya. Membenci secara berlebihan misalnya, memusuhi secara berlebihan padahal tidak boleh pada perkara tertentu. Ya, karena kita tidak memiliki ilmu, kita melakukan itu. Akhirnya apa? Terjadi kerusakan, keretakan. Apalagi di negara kita, ya, yang kita tahu semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Menghormati, dan memang Islam sejalan, ya. Islam tidak melarang, bahkan Islam melarang kita mencela tuhan-tuhan yang disembah orang lain, ya, orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Itu Allah melarang, ya. Allah katakan dalam Al-Quran, la tasubbu alladzina yad'una min dunillah wa yusubbullaha wa rasulahu bighairi ilm. Ya. La tasubbu alladzina yad'una min dunillah. Jangan engkau cela orang-orang yang menyembah selain Allah, tidak boleh dicela. Ya. Karena dia nanti akan balik mencela Allah dan Rasulnya tanpa ilmu, hanya karena kebencian. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh kita mencela. Ya. Ini menegaskan bahwa Islam itulah agama yang rahmat, ya. Agama rahmat bagi semua makhluk, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali rahmat bagi setiap alam, semua alam, ya. Seluruh makhluk, ya. Tapi ingat, ada batas-batas wala dan bara yang perlu kita perhatikan seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, ya. Jadi beda antara pengingkaran dalam hati dengan langsung memperlakukan secara terbuka, itu berbeda, ya. Mungkin kita bermuamalah dengan orang di luar kita misalnya, tapi ingat dalam hati kita ada pengingkaran bahwa apa yang dia lakukan di dalam beribadah memang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, dan itu tidak boleh. Tidak boleh kita yakini itu adalah kebaikan. Kita harus menanamkan keyakinan itu adalah hal yang dibenci di dalam syariat.
Ya. Baik Bapak dan para jamaah sekalian, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan faedah buat kita, terutama menghadapi tahun baru Islam ya, tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, meningkatkan iman dan ilmu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu didasari dengan ilmu dan keyakinan yang kuat sehingga bisa membentengi diri dan keluarga kita dari berbagai bentuk penyimpangan, kerusakan akhlak dan moral yang terus kita saksikan di dewasa ini. Demikian saja, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dan keliru adalah waswas syaitan dan kelemahan diri saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya persilakan, mungkin ada bapak-bapak yang ingin bertanya. Fadhil. Yep. Ya. Baik, Pak Iwan. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Jazakumullah khair. Pertanyaan yang bagus dan agak berat untuk dijawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya. Pertanyaan Pak Iwan ya, bagaimana kondisi sekarang banyak kaum muslimin yang justru bangga berpelancong atau berpelesir atau berwisata atau bermukim di negara-negara non muslim ya. Seperti itu ya Pak Iwan ya. Apakah ini merupakan grand design dari Allah Subhanahu wa taala atau memang ketidakmampuan pemimpin kita ya. Pertama, kita yakini bahwa ini tentu tidak keluar dari grand design Allah tentunya. Karena semua apa yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekaligus ujian Allah kepada hamba-hambanya, Bapak para jamaah sekalian ya. Iya. Kalau masalah pemimpin kita ya, apakah ketidakmampuan, mungkin kalau kita saksikan sekarang banyak ibu-ibu ya, wanita-wanita yang harus keluar ya mencari nafkah ke negeri-negeri yang notabene bukan Islam, misalnya bukan negeri Islam, dan sampai di sana ya kita saksikan berbagai kejadian yang kita sering saksikan di media massa dan sebagainya. Ya, kita katakan bahwa dari sisi pemimpin dan rakyat memang harus saling berbenah tentunya ya. Bukan hanya kita limpahkan kesalahan itu kepada pemimpin kita tentunya. Mungkin pemimpin kita memiliki niat yang baik ya untuk melindungi warganya ya. Kita katakan bahwa mungkin pemimpin kita melihat celah yang mungkin diupayakan adalah menyiapkan regulasinya ya. Menahan supaya WNI itu jangan sampai terutama TKW kita gitu ya. TKW banyak yang keluar negeri ya, dan kita saksikan berbagai kejadian yang memilukan ya, disiksa oleh majikannya dan sebagainya. Di satu sisi juga mungkin masyarakat kita memang belum teredukasi dengan baik ya. Mereka selalu membayangkan bahwa di luar negeri itu lebih enak dan lebih nyaman misalnya ya. Ditambah lagi mereka mungkin kurang dari sisi iman dan agama ya. Jadi mereka justru hanya memiliki fantasi, memiliki harapan impian yang besar hidup di luar negeri misalnya, ya. Atau juga mungkin ada golongan menengah ke atas mungkin, ya, yang sebenarnya notabene ada kaum muslimin malah lebih membanggakan diri misalnya di sana.
Atau juga mungkin ada pelajar-pelajar, misalnya pelajar-pelajar muslim yang apa istilahnya, saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali kita mengambil ilmu dari orang yang di luar kita. Justru terkadang ilmu yang bermanfaat itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan agama, ya. Boleh kita katakan bahwa kemajuan teknologi ini kan banyak yang diadopsi dari negeri-negeri di luar Islam, betul kan? Iya. Kemajuan teknologi, pengobatan modern dan sebagainya, ini kan banyak yang bukan dari Islam. Banyak diadopsi dari negara-negara yang notabene bukan beragama Islam, ya. Dan ini bukan berarti menghalangi kita untuk mengambil ilmu yang faedah yang bermanfaat, ya. Makanya dalam satu perkataan dikatakan al-hikmatu dhallatul mu'min, ya. Aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah atau kebaikan, ya, ataupun apapun yang bermanfaat itu adalah barang berharga milik orang beriman yang hilang. Di mana ia dapatkan, maka dia yang paling berhak untuk mengambilnya, ya. Dan kalau kebaikan itu berada di tangan orang beriman, itu akan lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat. Karena orang yang beriman menghabiskan seluruh aktivitas dan umurnya atau hidupnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan seluruh makhluk menyukai setiap apa yang dilakukan di muka bumi ini dalam rangka ketaatan ibadah kepada Allah, ya. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang mempelajari ilmu agama, ya, ilmu agama, orang mukmin tentunya, orang muslim, ya, maka la yastaghfiranna lahu kullu man fis sama. Semua apa yang di langit, di bumi dan di langit akan meminta ampun kepadanya. Hatal hitanu fil ma, sampai-sampai ikan di laut juga itu bersyukur dan mengucapkan istighfar kepada siapa? Orang yang beriman, terutama orang yang menuntut ilmu agama, ya. Karena pondasi ilmu yang paling diwajibkan di dalam syariat kita adalah ilmu agama terlebih dahulu. Kalau ilmu yang berkaitan dengan dunia tidak dilandasi dengan ilmu agama akan merusak. Betul kan? Di orang yang pandai misalnya menciptakan suatu teknologi tanpa didasari dengan ilmu tentang iman, agama, ini akan berkonsekuensi, akan merusak dunia, merusak bumi. Yakin seperti itu para jamaah. Makanya kenapa orang, ya, menuntut ilmu yang bukan ilmu agama seperti ilmu kedokteran, teknologi dan sebagainya, itu masuk dalam kategori fardu kifayah. Oleh para ulama dikategorikan kepada amalan fardu kifayah, ya. Wajib bagi sebagian orang, ya. Kalau orang itu sudah melakukan menuntut ilmu sebagian, maka gugur kewajiban yang lain, itu fardu kifayah, ya. Jadi orang yang berpergian, ya, kalau pertanyaan Pak Iwan tadi, hanya senang di sana, ya, tanpa ada kebutuhan yang darurat, maka ini harus menjadi pertimbangan, ya. Harus menjadi perhatian. Jangan sampai, ya, seperti yang dikhawatirkan tadi penulis kitab tadi, ya, pensyarah kitab, bahwa ada orang yang menetap lama di sana berubah ketika balik ke negerinya sendiri, ya. Sampai-sampai mohon maaf ada yang kembali dari negeri non-Islam, begitu lama tinggal sampai di negerinya dia menjadi penentang tentang keautentikan Al-Quran, ya. Bahwa Al-Quran sudah tidak layak saat ini katanya, ya. Al-Quran sudah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal dia sendiri belum memahami Islam seutuhnya, ya. Begitu dengan kondisi seperti itu, belum memahami Islam dengan baik, keluar direcoki dengan pemahaman syubhat yang berbahaya, akhirnya rusaklah keyakinannya. Makanya perkataan ulama dikatakan innal quluba dha'ifah wasyubhatu khattafa, ya. Kata ulama, sesungguhnya hati-hati manusia itu lemah, ya. Sementara pemikiran syubhat itu saling menyambar hati kita. Jadi orang yang mungkin polos, ya, itu bisa berubah menjadi, karena tidak memiliki kekuatan ilmu yang baik, ya, pondasi ilmu iman yang baik, dia bisa berubah menjadi orang yang tidak baik, ya, menjadi penentang. Nah, ini kenapa sekali lagi bawaan para jamaah
para ulama menekankan kepada kita untuk selalu membentengi diri kita, keluarga kita dengan ilmu. Tapi ingat, sebelum orang lain, dahulukan kita diri ya. Dahulukan diri kita ya. Karena kita tidak mungkin melakukan perbaikan kepada keluarga kalau kita sendiri belum membentengi diri kita dengan ilmu dan iman yang cukup ya. Ya, demikian Pak Iwan mungkin ya, wallahu taala alam. Baik, tidak ada lagi, rasa cukup ya. Mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dan keluarga kita dari berbagai penyimpangan dan hal-hal yang membahayakan iman kita semua. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma ati nafsi taqwa, Allahumma nafsi taqwa, nafsuna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata ala rushd, nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan, wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hasibna hisaban yasira yaumal qiyamah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.